terima kasih juga saya ucapkan kepada Departemen Susastra yang sudah mengundang saya. Saya sebetulnya agak ragu-ragu apakah saya memang mempunyai kemampuan untuk memberikan materi ini, tetapi dengan berbekal apa yang saya lakukan di Jurnal Wacana, barangkali saya bisa memberikan gambaran apa sih yang kami perhatikan bila kami ingin menerbitkan resensi. Jadi ini saya langsung mengatakan ini sebagai resensi ya, jadi resensi buku itu apa yang akan kami perhatikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin membuat resensi buku. Oke. Itu yang saya pahami, itu yang akan saya sampaikan. Saya akan berbagi tayangan. Ya. Izinkan saya berbagi tayangan. Oke. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Apakah tayangan saya bisa dilihat? Bisa, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebagai pengelola Wacana, kami di Wacana tidak hanya menerbitkan artikel penelitian, tetapi juga resensi. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang istimewa karena memang biasa di dalam jurnal ilmiah menerbitkan resensi, dan ini juga kami lakukan karena publikasi resensi di Wacana itu muncul dari pertama kali terbit ya. Jadi ini resensi buku Wacana dari volume 1 nomor 1. Jadi betul-betul dari edisi Wacana yang terbaru. Ini ada tinjauan buku yang dibuat oleh Prof. Hermin dan Prof. Titi Pujasuti. Jadi ini dua-duanya terbit di edisi pertama Jurnal Wacana. Yang satu linguistik, yang satu sastra filologi. Ya. Jadi ini tradisi ini kami teruskan. Waktu itu tentu saja masih dalam bahasa Indonesia, dan sekarang terbitan di Wacana sudah dalam bahasa Inggris. Oke. Pada 2005 kami masih menggunakan istilah tinjauan buku, dan seperti juga di terbitan-terbitan sebelumnya, setiap kali penulis tinjauan buku itu juga menuliskan judul seperti ini, membaca ideologi dalam budaya. Ini tinjauan buku terbit di Wacana tahun 2005 yang ditulis oleh Pak Maneke mengenai buku mengenai ideologi budaya. Nah, mulai 2006 kami mengganti istilah menjadi resensi buku, dan ini adalah resensi yang ditulis oleh Ibu Christina. Ya, Ibu Christina menulis sebuah resensi buku. Jadi kami pakai istilah resensi buku setelah itu. Oke. Wacana sebetulnya menerbitkan 3 rubrik resensi. Jadi kami menyediakan 3 rubrik resensi yang berbeda. Yang pertama resensi buku, book review. Yang kedua film review atau resensi film. Yang terakhir adalah essay resensi, jadi review essay. Itu yang kami terbitkan juga di Wacana. Saya akan berfokus kepada resensi buku, book review. Oke, dalam menerbitkan resensi buku, ada hal-hal yang kami perhatikan. Pertama-tama yang kami perhatikan adalah ini. Yang barangkali yang perlu diingat juga bahwa kami punya panduan
di website. Jadi di website Wacana itu ada panduan mengenai mereview, bagaimana mereview buku, apa yang harus dipersiapkan. Jadi tentu saja ini review ditulis dalam bahasa Inggris. Ini ada linknya yang bisa dilihat di laman Wacana. Karena ini merupakan resensi atau ulasan buku, jadi tidak banyak yang kami minta, hanya sekitar 700 sampai 1.200. Biasanya kalau buku itu berasal dari kami, misalnya kami minta seseorang untuk melakukan resensi dan kami mengirim bukunya kepada calon resensi, kami minta dalam waktu 3 bulan resensi sudah siap, ya. Jadi paling 3 bulan. Oke. Lalu ada sejumlah lagi aturan mengenai gaya, bagaimana gaya penulisan di Wacana seperti itu. Lalu juga informasi apa yang harus disampaikan di dalam review, ya. Ada ISBN-nya, harganya, apakah itu terbitan dalam bentuk soft cover atau hard cover, ya, itu kami minta. Jadi ini kalau di jurnal cetak di bagian belakang itu juga ada panduannya. Jadi ini juga muncul, jadi selain di laman Wacana juga muncul di bagian belakang sampul dalam, ya, sampul dalam bagian belakang. Isinya sama persis. Dan inilah yang kami terbitkan. Ini bentuknya seperti ini. Jadi ada judul buku, ini informasi ini yang harus muncul, ya, di setiap terbitannya, seperti tadi kita sudah lihat gambarnya dari resensi Pak Mandeke dan Ibu Christina. Jadi ini juga contoh. Di setiap guideline kami selalu munculkan yang terbaru. Oke. Apa yang kami perhatikan apabila kami menerima resensi buku, kalau resensi buku itu buku yang memang kami minta, kami sudah tahu judulnya, tetapi kadang-kadang kami juga menerima resensi yang kami tidak tahu isinya apa, jadi itu akan kami perhatikan dulu. Jadi pertama-tama yang kami lihat adalah judul. Lalu setelah itu kami cek judulnya, kami lihat apakah relevan untuk diterbitkan. Buku yang diulas di Wacana diprioritaskan memang merupakan buku non-fiksi. Tetapi tentu saja perlakuan khusus mungkin dilakukan untuk buku fiksi yang fenomenal dengan catatan isi ulasan tetap ilmiah. Contohnya yang pernah terbit adalah ulasan novel Larung karya Ayu Utami yang ditulis oleh Bapak Ibnu Wahyudi. Itu sudah terbit di Wacana dari masa sebelum saya mengelola Wacana, dan juga ada ulasan dari karya Bapak Seno Gumira Aji Dharma, Negeri Senja, yang ditulis oleh almarhum Asep Samboja. Nah, dalam hal ini kami melibatkan reviewer ahli. Karena saya terus terang, saya kalau buku sastra, saya bukan orang sastra, jadi barangkali perlu juga melibatkan orang yang tahu mengenai sastra, apakah ulasan ini secara dari segi isi sudah cukup. Bahasa buku yang kami sekarang terbitkan adalah bahasa selain bahasa Indonesia, juga bisa bahasa Inggris atau bahasa lain yang isinya berkaitan dengan Indonesia atau ilmu budaya secara umum. Contohnya resensi yang tadi kita sudah lihat dari Ibu Christina Subrihatin itu tentang Nyai, itu terbit dalam bahasa Belanda. Atau ini ada 2 karya, yang satu resensi dari Hermin yang ditulis, bukunya aslinya dalam resensi dari Ibu Lili Sagita Cahyadi, asli buku dengan bahasa Mandarin. Jadi tulisan juga tulisan Mandarin, tetapi karena ini mengenai metode praktis pengajaran bahasa, jadi itu bisa diterbitkan di Wacana. Atau ada buku ini
kritik sastra dalam bahasa Prancis yang diulas oleh Ibu Talha, almarhumah Ibu Talha Bahmid. Jadi itu mungkin diterbitkan. Jadi bukan tentang bahasa Prancis atau bukan tentang bahasa Mandarin, tetapi sesuatu yang umum. Jadi lebih dilihat keilmuannya. Atau yang berkaitan dengan Indonesia seperti buku Nyai yang diresensi oleh Ibu Kristina. Tahun terbit sedapat mungkin 1 atau 2 tahun sebelumnya, ya, karena mengingat proses pengolahan jurnal seluruhnya bisa memakan waktu hampir 1 tahun. Jadi kami tidak ingin buku yang terlalu lama. Oke. Tadi sudah kita lihat di dalam panduan bahwa ada batasan jumlah halaman. Jadi di dalam wacana kalau kita melihat isi buku tidak bisa terlalu panjang. Jadi isi ini kita lihat kalau terlalu panjang, tetapi isinya menarik, kemungkinan kita bisa melibatkan melibatkan editor yang bisa menjadikan tulisan lebih ringkas, ya. Ini misalnya, mudah-mudahan saya bisa kasih lihat contoh dari, nah ini kami menerima, apakah bisa dilihat? Kami menerima naskah resensi yang banyaknya 5 halaman. Lalu kami kirim kepada editor kami yang juga mempunyai bidang yang sama, jadi juga punya kemampuan yang baik untuk melihat bagaimana resensi ini bisa lebih ringkas. Jadi ini kita bisa lihat bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak perlu, dalam arti tidak perlu di sini, yang berupa isi buku itu kami kurangi. Jadi jangan terlalu banyak dari isi buku. Ini hampir 1,5 halaman kami hilangkan. Jadi ini kami hilangkan. Tetapi tentu saja kita tidak bisa melakukan itu begitu saja. Hasil dari editing ini kami kembalikan kepada penulisnya. Jadi penulis yang bersangkutan kami perlihatkan lagi bahwa ini kami dengan merujuk pada panduan bahwa kami tidak bisa sepanjang ini, jadi perlu diringkas. Ya, jadi ini kami beritahu, ini sudah diedit, bagian-bagian ini perlu dibuang gitu. Kalau setuju ya, umumnya karena memang kami punya patokan panjang, jadi untungnya penulis resensi mau bekerja sama. Tetapi memang beliau mengatakan, oh yang ini kalau bisa jangan karena ini pendapat saya pribadi, ini penilaian saya tentang buku. Oke, jadi ada kita rundingan dengan penulis. Oke. Kalau panjang sudah sesuai, panjangnya resensi sudah sesuai, kami juga melakukan uji kemiripan, ya. Jadi kami menggunakan Turnitin atau Authenticate. Kami beruntung di unit jurnal, saya dan Paradigma, Wacana dan Paradigma itu kami berbagi akun. Kalau Turnitin punyanya Paradigma, tapi kadang-kadang kami pakai, tetapi Wacana punya Authenticate, kadang-kadang juga Paradigma pakai. Jadi ini kami punya 2 program pelacak kemiripan yang menurut saya bagus. Selain uji kemiripan, kita juga akan melihat substansi. Saya akan memperlihatkan resensi yang masuk yang sudah dilacak dengan Authenticate. Nah, ini contohnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat betapa banyaknya ini kemiripan. Jadi banyak sekali, ini semua yang berwarna ini mirip. Jadi ini semua dilacak oleh Authenticate dengan kemiripan lebih dari 50%, ya. Nah, tentu saja tulisan yang resensi yang masuk yang seperti ini kami tolak. Jadi kami sampaikan kepada
penulis bahwa resensi Anda banyak kemiripan dengan yang kami temukan. Jadi ini kami kirimkan semua hasil pelacakan dengan iChange-Gate. Jadi ini kami kirimkan. Ini juga contoh yang sama. Ini 30%, juga banyak kecil-kecil. Kebanyakan kalau yang saya lihat, terutama karena sekarang resensi yang kami terima dalam bahasa Inggris, itu merupakan cuplikan-cuplikan yang sudah terbit di publisher-nya. Jadi ada cuplikan penggalan-penggalan ringkasan dari publisher-nya, atau yang sudah terbit di misalnya di majalah-majalah yang lain. Jadi yang sudah terbit majalah komersial yang lebih untuk menjual ya. Biasanya juga memunculkan juga resensi dari buku-buku baru gitu. Nah, itu yang kami temukan itu miripnya di situ ya. Jadi itu tidak bisa kami tolak. Namun misalnya kalau kemiripan itu sebagian, ini misalnya sorry. Ini contohnya, ini ada kemiripan di bagian sini sedikit. Ini kalau bisa lihat ini warnanya agak hijau muda. Nah, ini kami tandakan. Kami bilang ini mirip. Kami cantumkan, kami temukan di sini miripnya. Lalu kami minta apakah bisa diubah, dibuat parafrase. Lalu penulis sudah tahu bahwa ini seperti ini tidak bisa. Jadi itu mereka memperbaiki. Oke, jadi itu kami periksa. Selanjutnya yang kami periksa juga urutannya logis. Kami meriksa apakah susunan dari resensi itu logis dalam arti penulis tidak bulak-balik, tiba-tiba meringkas, tiba-tiba pendapat pribadi yang tidak beraturan gitu, atau kadang-kadang mengulang-ulang, ada yang diulang-ulang. Kalau isinya sebetulnya isinya itu sangat baik, itu kami bantu. Jadi kami minta untuk diperbaiki, kami beri tanda mana yang harus diperbaiki. Kami bersyukur di Wacana punya editor yang sangat bagus sekali. Ibu Getty ini seringkali membantu kami di Wacana memeriksa dan lumayan kritis dan sedikit galak kalau memeriksa naskah, tetapi itu betul kami perlukan. Jadi kita bisa lihat di sini banyak sekali catatan-catatan dari kami, dari tim editor, dan ini seperti ini misalnya, ini harus dihapus, karena ini sebetulnya cocoknya tidak di sini, jadi itu kami pindahkan, jadi ada bagian yang kami harus pindahkan, tapi semua tentu saja kami diskusikan, kami bicarakan dengan penulis, jadi penulis tahu apa yang kami lakukan ya, jadi ini semua nah ini ada yang dipindahkan gitu, jadi ini susunannya kami pindahkan. Oke. Selain itu kami juga menginginkan ulasan yang objektif dan berimbang. Ibu Getty ini seringkali memberikan masukan kepada penulis resensi bahwa misalnya resensinya ini kurang berisi kritik, kurang kritik. Misalnya hanya ada 3 halaman memaparkan keunggulan-keunggulan buku, tetapi misalnya hanya 1 paragraf bercerita tentang kelemahannya. Memang tentu saja bisa jadi kalau bukunya memang sangat baik, tetapi kami nilai itu kurang imbang. Jadi itu juga kami sampaikan. Misalnya di sini ada komentar dari Ibu Getty di sini. Ini Ibu Getty menjelaskan kepada penulis bahwa Anda sudah menggunakan 3 halaman untuk menampilkan keunggulan buku, tetapi hanya sedikit, hanya di bagian akhir saja menyinggung mengenai, hanya dalam 2 kalimat ini dikatakan kelemahannya. Dan itu kami usulkan kepada resensi untuk lebih kritis, melihat apakah ada hal-hal yang bisa memberikan kritik untuk buku yang diulas. Atau ini juga contoh yang lain, kalau ini misalnya
Ini kami tolak karena sudah diberikan masukan, penulis masih tidak bisa memberikan ulasan yang imbang. Jadi kami beri catatan kepada penulis. Ya, jadi itu kami sampaikan. Bu Lili, mohon maaf, Ya. tadi contoh-contoh yang Ibu sebutkan, yang hasil editan Ibu Getty tidak muncul di layar, Ibu. Oh, oke, maaf. Oh, barangkali setiap kali kami harus tutup ya. Mungkin share screen sekalian kali ya, Bu, ya? Kalau share PPT aja, yang Oh, akan oke, tampak ya, PPT ya. saja gitu. Oh, oke, ya, saya mengerti. Baik. Baik. Terima kasih. Oh, bukan itu ya, apa yang harus saya share? Files ya, yang harus saya scan. Apa basic atau advance? Saya kurang screen. Oh, saya Ya, share screen ya. Share screen Baik, saja. baik. Baik. Oke. Nah, ini kalau yang pelacakan plagiaris identikit sudah bisa dilihat? Yang identikit sudah, Ibu. Oke. Yang ini ya, yang apa, kemiripan sebagian juga. Oh, ini yang urutan yang logis ini ya. Iya, Yang betul, dari, betul. Oke, Betul. baik. Yang isinya terlalu panjang, oke. Nah, ini yang ini bisa dilihat ya. Oke, Bisa, Ibu. baik. Ini yang urutannya tidak logis. Ini jadi ada bagian yang kami di sini dihapus, kami pindahkan. Jadi ini ada yang diulang-ulang. Ini kami pindahkan ke bagian sini. Gitu. Ini yang kami lakukan. Ini banyak sekali perubahan yang kami lakukan di dalam naskah ini karena sebetulnya ulasannya baik gitu. Jadi ini juga kami berikan catatan kepada penulisnya. Jadi ini misalnya ada paragraf yang bisa disatukan gitu. Jadi ini kami sampaikan kepada penulis ya. Jadi itu kami sampaikan. Lalu ada satu lagi yang ulasan yang tidak berimbang. Misalnya ini kebanyakan ini ditulis oleh buku Reymar Scaffold yang mengulas kebetulan mantan mahasiswanya. Jadi barangkali hanya menampilkan keunggulan-keunggulan buku dan itu tidak bisa kami minta untuk lebih kritis mengulas buku. Ya, ini di sini diberikan catatan bahwa sudah 3 halaman menulis keunggulan buku, tetapi di sini hanya 2 kalimat mengenai kritik terhadap buku. Jadi ini perlu ditambah ya. Jadi itu kami sampaikan. Atau misalnya ini yang tadi kami tolak ya. Ini yang kami tolak karena sudah diberi masukan. Kami minta untuk memberikan kritik terhadap buku, tetapi ternyata masih kurang. Jadi ini kami sampaikan bahwa resensi dalam kondisi yang seperti ini tidak bisa kami terbitkan. Oke, apabila isi sudah kami anggap layak untuk diterbitkan, jadi sudah baik, resensinya, ulasannya sudah baik, naskah kami kirim ke editing bahasa. Jadi ada editor yang melihat khusus bahasanya. Ini misalnya contohnya yang terbit di edisi Panji, kebetulan kami punya ulasan buku tentang buku Panjinya sendiri, jadi ini kami terbitkan. Jadi kita bisa lihat buku ulasan di revisi bahasa Inggrisnya. Jadi ini dengan sejumlah catatan. Oke. Kalau tadi kita bicara mengenai resensi buku, wacana seperti yang sudah saya sampaikan juga sebetulnya memuat resensi film. Ini salah satu contoh
resensi film bukan salah satu contoh. Kami hanya sejauh ini sampai saat ini hanya bisa menerbitkan 1 resensi film, dan itu sangat saya sayangkan karena sebetulnya banyak film-film bermutu, film Indonesia yang bisa diulas secara ilmiah. Ini kami perlakukan untuk resensi film, kami perlakukan sama dengan resensi buku, jadi kami juga lihat, tetapi tentu saja barangkali karena kami tahu latar belakang penulisnya seperti apa, mungkin ini tidak direview seperti ulasan-ulasan sebelumnya, karena memang ini orang yang tahu. Kami lihat secara editor melihat dulu, scan isinya seperti apa, sudah imbang. Jadi ini kami hanya merapikan bahasa dan melakukan editing biasa. Oke. Itu resensi film. Saya berharap di masa depan ada resensi film lagi yang bisa masuk, mengingat di Departemen Sastra saya tahu ada banyak pakar-pakar yang mempunyai spesialisasi di bidang sinema, dan saya juga tahu barangkali film-film yang seperti semi dokumenter. Nah, ini film ini kan semi dokumenter, The Act of Killing, ini Jakal, ini semi dokumenter. Barangkali film-film Indonesia yang seperti itu, biografi seperti misalnya yang seperti biografi Soekarno atau biografi Kartini, barangkali itu bagus untuk diangkat menjadi satu ulasan film, jadi resensi film, ya. Atau film Indonesia yang mendapat perhatian internasional dari Ibu Heni. Waktu itu saya pernah menawarkan Ibu Heni dari kajian wilayah Eropa, karena beliau juga keahliannya film, untuk membuat resensi film. Beliau mengusulkan bagaimana kalau film-film yang mendapat penghargaan di dunia internasional. Tentu saja itu sangat baik gitu. Tetapi sampai saat ini Ibu Heni terlalu sibuk, jadi belum punya waktu untuk menulis resensi film untuk Wacana. Tapi saya optimis suatu ketika ada anggota Departemen Sastra yang bisa menulis resensi film untuk Wacana. Oke. Rubrik yang terakhir yang juga kami terbitkan adalah review essay, ya, esai beberapa buku. Ini kami juga belum banyak menerbitkan review essay. Ini baru ada 2. Yang mohon maaf, saya agak berhenti karena saya mendengar gema gaung dari suara saya sendiri. Mudah-mudahan di tempat Bapak dan Ibu tidak bermasalah. Oke. Saya tahu kesulitan mendapatkan naskah esai karena kami harus punya minimal 2 buku yang mempunyai benang merah yang sama sehingga bisa diulas sekalian gitu. Jadi itu agak sulit untuk mendapatkan review essay. Tetapi saat ini ada 2 buku yang sedang dibaca oleh seseorang. Jadi mudah-mudahan dalam terbitan kami yang tahun depan ada 1 review essay lagi yang kami terbitkan. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mengenai bagaimana menyusun book review secara ilmiah yang baik dan benar, Pak Maneka bisa memberikan masukan yang lebih bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada pemandu acara, Mbak Reni, silakan. Terima kasih banyak Ibu Lili. Izinkan saya merangkum sedikit ya hasil dari pemaparan Ibu Lili. Jadi dalam resensi di Jurnal Wacana menerima bentuk resensi dalam book review, kemudian dan itu sudah dari nomor 1 ya Bu ya, dari edisi nomor 1. Lalu film review sayangnya baru 1. Ya. Berikutnya review essay yang sudah ada 2. Iya. Oke, ini juga susah.
Kemudian yang perlu diperhatikan adalah memang utamanya buku non-fiksi ya, yang selama Ya. ini diterbitkan di Wacana, Mhm. tetapi fiksi juga bisa apabila memang karyanya dianggap fenomenal, tetapi Ya, tetap dilihat dulu relevan atau tidak ya untuk ya, dimuat. Lalu buku yang diresensi bisa ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, tapi juga bisa dalam bahasa lain, eee, asalkan ya ya, betul. asalkan membahas kajian budaya secara umum dari segi keilmuan atau kajian yang berkaitan dengan Indonesia gitu ya. Kemudian yang terakhir saya catat adalah, jurnal Wacana juga sebenarnya melakukan uji kemiripan dengan menggunakan Iya, Permission atau Authenticate. Oh, dan satu lagi, untuk substansi urutannya harus logis, ulasannya juga harus berimbang, dan tulisannya juga baik gitu. iya, terima kasih. Baik, Tentu. Bu. Baik kalau begitu, eee, sekarang saya minta kepada Pak Manege, gimana Pak, sudah berhasil dibuka itu PT-nya? Baik Pak, kalau begitu, silakan Bapak memberikan pemaparan selama 40 menit. Baik, Ibu Bapak, Bu Reni, terima kasih moderator. Ini usia saya hilang beberapa menit karena sport jantung. Jadi sebetulnya yang sudah saya siapkan semingguan itu adalah tentang book review seperti yang dibahas oleh Bu Lili gitu ya. Jadi lebih ke teknis anatomi dan mekanismenya segala macam deh gitu ya. Tetapi kan saya juga tiba-tiba menyadari bahwa yang diminta di flyer itu bukan persis seperti itu, melainkan lebih ke bagian dari sebuah laporan penelitian yang berjudul tinjauan pustaka atau literature review. Ini dua dua menu yang sama sekali berbeda dan saya untunglah Bu Lili berkenan untuk presentasi duluan, jadi saya punya sedikit waktu untuk membuat slide darurat. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu Bapak, mau yang mana? Gitu. Entah siapa yang bisa memutuskan, apakah Bu Kristina atau Bu Dita atau Bu Reni sebagai moderator. Bagaimana Bu Dita? Atau kita minta Pak Maneke yang teknis aja, maksudnya teknis ya apa saja yang perlu kita Bu Review. perhatikan sebenarnya ketika menulis, eee, literature review jadinya Oh, ya? literature review. Oke. Heeh. Baik. Jadi ada 2 hal yang akan kita bahas, jadi book review sudah dan sekarang tinjauan pustaka sebenarnya. Yang darurat ya. Yang darurat. Ya kan share screen yang darurat. Baik, Pak. Kelihatan ya Ibu Bapak ya. Terlihat, Pak. Oke. Jadi inilah literature review. Gitu. Saya mungkin nanti akan sedikit menyinggung yang review artikel. Itu sebetulnya juga barang yang sama sekali berbeda, gitu ya. Tapi baik, ini literature review yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa di dalam membuat disertasi atau tesis atau tugas akhir S1 mereka. Jadi belum ke jurnal. Nah, apa ini sebetulnya? Ini sebetulnya ada bagian yang paling sulit kalau seorang mahasiswa atau saya di dalam pengalaman saya membuat bagian ini dari sebuah proposal riset atau dari bab satu laporan hasil riset. Ini adalah bagian yang paling sulit dan sebetulnya segala sesuatu dari sekian ratus halaman itu dipertaruhkan di sini. Di tempat inilah hidup matinya suatu hasil riset itu atau bahkan suatu proposal itu seharusnya terletak gitu ya. Jadi kita mencoba memahami dulu hakikatnya ini apa gitu ya, jiwa suatu tinjauan pustaka itu apa sih gitu ya. Pertama-tama dia adalah suatu tinjauan yang sifatnya menyeluruh. Terhadap apa? Terhadap suatu gagasan tertentu, suatu hasil penelitian tentang suatu bidang tertentu gitu, yang sudah dihasilkan sebelumnya. Dengan demikian pasti lebih dari satu orang yang melakukannya.
tentang suatu isu yang sifatnya ilmiah. Jadi bukan tentang suatu isu yang sifatnya sosial, tetapi dia bisa sosial, bisa politik, bisa ekonomi, bisa historis, tetapi sifat isunya ilmiah. Ini yang penting, karena kalau ini tidak kita pahami, maka kita akan harus mencari ribuan kepustakaan dan semuanya harus direview. Tetapi kalau kita membatasi bahwa sifat isunya itu adalah dari segi ilmiah, walaupun itu tentang isu sosial, isu politik, maka kerja kita itu lebih jelas, fokusnya lebih jelas, dan energi yang harus dikeluarkan juga lebih hemat. Gitu. Bagaimana cara melakukannya itu hasilnya, walaupun tinjauannya itu menyeluruh, tetapi cara kita mempresentasikannya itu adalah ringkas. Ringkas ini relatif ya. Ringkas itu bisa dari 2 kalimat atau 1 paragraf atau 1 halaman A4 ya, atau bisa bahkan lebih dari 1 halaman A4. Nanti sangat tergantung pada ini dibutuhkan untuk apa gitu ya. Jadi cara menyampaikannya ringkas dan membaca atau menuangkan sesuatu yang dipahami secara komprehensif di dalam ruang yang terbatas, itu sendiri sudah bisa memeras otak. Gitu ya. Jadi ringkas, tetapi itu adalah hasil membaca dan memahami secara mendalam terhadap tiap-tiap sumber yang kita tinjau atau kita review. Jadi kalau Ibu Bapak bertanya-tanya di dalam kita membuat proposal riset atau suatu laporan hasil riset, gitu ya, waktu yang kita buang terbanyak itu yang mana? Ya. Apakah di dalam menulis disertasi, tesis, atau tugas akhirnya, atau di dalam menuliskan proposalnya, atau di dalam kita melakukan tinjauan pustakanya? Jawabannya sudah jelas, tidak bisa ditawar-tawar lagi. 80% waktu itu adalah untuk tinjauan pustaka ini. Menulisnya itu gampang sekali. Ketika ini sudah terjadi, sudah dilakukan, semua proses tahapannya itu kita jalani, maka menulisnya itu bisa saja cuma 1 minggu, kita sudah bisa menuliskan. Entah itu proposal, atau itu sebuah paper yang mengandung tinjauan pustaka. Disertasi, tesis tentu saja lebih lama dari 1 minggu. Gitu. Bisa saja kalau kita melihat laporan hasil penelitian studi S2 atau tesis, itu 3 bulan untuk menulis. Tetapi sebetulnya untuk meneliti itu lebih dari 3 bulan kalau tinjauan pustaka ini yang dimaksud. Jadi ini adalah bagian yang memakan waktu paling lama ya, di dalam proposal, di dalam penulisan hasil riset. Melakukan risetnya itu satu proses tersendiri lagi ya Ibu Bapak. Ya, jadi saya tidak berbicara tentang melakukan risetnya sendiri. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah sebuah tinjauan. Tadi Bu Lili juga sudah sempat menyinggung, bahkan di dalam sebuah tinjauan pustaka yang artinya book review, itu sifatnya harus kritis. Jadi si peninjau kita itu melakukan pembacaan dan pemahaman yang kritis terhadap apa yang sudah dinyatakan atau dihasilkan melalui riset orang lain. Kritis itu dalam arti apa? Kita mencoba untuk zooming, gitu ya, betul-betul memfokuskan pada apa yang baru di dalam setiap hasil riset itu, orang lain itu. Yang baru apa? Yang dia tawarkan apa? Dan kita tidak sulit untuk menempatkannya di dalam perspektif gagasan atau riset yang sudah ada, karena biasanya di dalam kepustakaan yang kita tinjau itu juga ada literature review-nya, gitu ya. Oke, jadi di situ kita bisa langsung melihat kebaruannya dibandingkan dengan yang sebelumnya apa.
Mencari yang sebelumnya di mana? Tentu saja kita tetap juga mencari berbagai macam literatur, kemudian kita meninjaunya secara kronologis. Tetapi di dalam setiap hasil riset atau setiap artikel yang kita tinjau, itu juga pasti ada literature review-nya. Oke, jadi Ibu Bapak sebetulnya sudah bisa cukup terbantu dengan adanya itu. Ya. Sebagai tanggung jawab moral dan ilmiah, kita tentu tetap melihat sumber-sumber yang disebut ya, secara utuh. Tapi di sini kita kalau mau melihat apa kebaruan dari kepustakaan yang sedang saya baca, itu adalah dengan melihat di mana dia menempatkan dirinya dalam riset-riset yang sudah terjadi sebelumnya. Biasanya ada di bab 1, kalau itu bentuknya buku atau hasil penelitian. Kalau itu artikel biasanya ada di pendahuluan atau di subbab yang namanya tinjauan kritis atau literature review. Jadi kita tahu di mana harus melihat atau mencari kebaruan itu. Tetapi membaca dengan kritis berarti juga kita bisa menemukan keterbatasannya. Biasanya keterbatasan ini adalah sebuah klaim yang dinyatakan dengan kerendahan hati pada kesimpulan ya, dari sebuah bab dalam sebuah buku hasil riset atau di dalam subbab yang namanya kesimpulan jika itu berupa artikel ilmiah. Maka kita bisa pinpoint ini dulu di awal dan di akhir. Dan kalau kita betul-betul merasa sangat perlu dan terdorong untuk melihat lebih detail, maka Ibu Bapak baru kemudian pergi membaca secara keseluruhan detail-detail yang ada di dalamnya. Gitu ya. Tetapi kalau kita percaya akan koherensi dan keutuhan tulisan itu, maka mestinya kita sudah bisa melihat jembatan, membangun jembatan sendiri antara pendahuluan dan kesimpulan untuk mencari apa yang ditawarkan, apa yang baru, dan biasanya ada pernyataan keterbatasan. Itu semacam disclaimer yang dibuat oleh penulis atau peneliti sendiri. Nah, setelah ini semua kita kumpulkan, ya, baru kemudian kita coba untuk membuat sintesisnya. Dia menemukan A dan menyatakan bahwa keterbatasannya X. Kemudian beberapa penulis yang kita review itu kita kumpulkan ini ya di dalam suatu daftar. Lalu kemudian kita sudah mulai bisa menyusun sebagai suatu sintesis body of knowledge yang terbaru. Ya. Jadi menjadi satu utuh ya, suatu temuan yang utuh yang terdiri dari beberapa tulisan yang tadinya terpisah-pisah ya, mereka tidak saling berhubungan penulisnya, tetapi mungkin saling melakukan dialog lewat literature review yang mereka lakukan sendiri-sendiri. Nah, ketika sampai ke kita, itu kita seperti membuat summary dari body of knowledge-nya yang terkini itu seperti apa. Ya, itu. Nah, mengapa ini penting? Ya, karena kita sendiri akan lalu menawarkan suatu kebaruan ya, atau pengembangan lebih lanjut dari existing body of knowledge itu. Ya, jadi penelitian kita itu akan menjadi sebuah langkah lebih maju dari apa yang sudah ada, atau pengembangan lebih lanjut dari apa yang sudah ada. Maka kenapa ini penting tinjauan pustaka? Karena sampai sini saja kita sudah bisa menentukan, memutuskan atau menyimpulkan apakah riset yang kita lakukan itu ada signifikansinya atau enggak. Ya, itu sebabnya saya katakan tadi hidup matinya riset kita sendiri letaknya di sini. Ya. Kalau dia hanya sekedar mengulangi yang sudah ada, maka tidak ada artinya untuk melakukan itu. Seorang reviewer proposal riset yang jeli langsung bisa melihat, ya, walaupun disampaikan dengan sangat menarik, tetapi kalau di dalam tinjauan pustaka ini dia gagal menempatkan rencana risetnya atau hasil risetnya secara signifikan sebagai suatu kebaruan yang baru, atau pengembangan lebih lanjut dari yang sudah ada, maka tidak ada artinya.
Jadi ketika seorang penguji menguji atau menilai, maka inilah yang harus kita lihat kalau kita mengharapkan adanya kebaruan. Nah, persoalannya sekarang kemudian bagaimana cara membuatnya, gitu. Ya. Pertama-tama mengumpulkan literatur yang relevan. Ini tadi ada seninya, Ibu Bapak, yaitu kita tidak melihat isunya secara random, tetapi kita melihat atau mendekati isunya secara ilmiah. Jadi permasalahan ilmiahnya apa? Bukan permasalahan di luar sananya, di masyarakat, di dalam penduduk itu seperti apa, bukan. Tapi masalah ilmiahnya apa, gitu ya. Nah, ini biasanya dengan dari abstrak saja sudah harus terlihat kalau abstraknya bagus. Maka sebetulnya pada tahap pengumpulan literatur ya, itu kita melihat semua abstrak-abstraknya saja. Ya, gitu. Tidak usah membuang-buang waktu membaca semuanya sampai selesai. Lihat abstraknya, Ibu Bapak sudah akan langsung bisa menetapkan apakah artikel ini atau buku ini itu bisa saya masukkan di dalam kumpulan literatur yang akan saya review, gitu ya. Terus satu hal ini strateginya untuk mengefisiensi, karena tidak mungkin kita itu membaca pada titik ini semua yang sudah dihasilkan sebelumnya. Itu sampai akhir zaman mungkin tidak akan terjadi. Maka perlu strategi untuk efisiensi. Nah, kemudian setelah kita pilih, maka kita sudah punya daftar nih, ya, literatur yang telah dihimpun, ya, yang relevan, ya. Dan kemudian bagaimana cara membacanya? Bahkan setelah kita memilah, itu kita mungkin masih punya ratusan, ya. Kalau mudah-mudahan tidak sampai ribuan, ya, yang sudah kita pilah. Apakah kita harus membaca satu persatu semuanya? Tidak mungkin juga, mustahil. Dengan segala kehendak dan niat yang tulus dan baik dan mulia pun tidak akan bisa dilakukan. Nah, ada strategi membaca itu yang sangat dasar, itu yang saya ingat dulu saya pelajari waktu saya masih mahasiswa S1 yang namanya scanning dan skimming. Nah, scanning itu kita membaca dengan cepat untuk melihat ide utamanya, untuk menemukan topik utamanya apa. Sementara skimming itu membaca dengan cepat untuk menemukan detail-detail penting, ya, tanpa harus membaca setiap kalimat dan setiap paragraf, tetapi dengan scan dan skim itu mestinya adalah sebuah reading skills yang sudah kita dapat waktu kita menjadi mahasiswa. Tetapi kalaupun tidak, sesuatu yang kita bisa pelajari dan kuasai pada saat kita menjadi mahasiswa S2 atau S3 atau sedang melakukan penelitian. Jadi cara membacanya seperti itu. Contohnya bagaimana? Lihat di pendahuluan, lihat di permasalahannya, lihat di hipotesisnya. Dan kemudian kalau kita juga bisa menemukan temuan-temuan dan simpulan penting itu pada bab akhir atau pada simpulan-simpulan. Atau kalau di dalam struktur artikel jurnal ilmiah itu pada bagian yang namanya finding, selain conclusion. Finding itu temuannya apa, conclusion itu hasil diskusi atau pembahasan terhadap temuan itu. Maka seperti saya katakan, tidak mungkin kita membaca halaman per halaman semuanya, tetapi disitulah kita mencari hal-hal penting yang baru atau apa yang ditawarkan sebagai perkembangan ilmu. Nah, kemudian kita membuat catatan itu semua. Kita mengumpulkannya dalam sebuah kalau dulu itu kita pakai kartu-kartu ukuran kotak-kotak persegi gitu ya yang diisi dengan ini. Sekarang tentu saja ada banyak tools yang membuat kita tidak harus mengguntingi karton kemudian kemana-mana dibawa dalam bundelan yang dikareti gitu ya. Jadi kita buat catatan-catatan ya, gagasan utamanya apa, temuan-temuan pentingnya apa, argumentasi-argumentasi apa yang diajukan dalam pembahasannya, dan lalu kesimpulannya apa, gitu ya. Ini skimming. Kalau udah sampai level itu membaca dengan cepat untuk menemukan detail penting. Gitu ya. Lalu sudah ada terpampang di depan kita
Nah, sekaranglah saatnya kemudian kita melakukan dialog kritis ya, terhadap catatan yang kita buat atas tiap-tiap sumber itu. Dialog kritis ini tujuannya apa? Untuk pertama, betul bahwa kebaruan itu baru. Ya. Kita bisa melihat di dalam kebaruan itu ada kekuatan yang unik apa dari sebuah artikel atau sebuah buku, tetapi juga kita mencoba untuk bisa mengidentifikasi kekurangan, keterbatasan atau masalah yang terkandung di dalamnya apa. Yang mungkin oleh penulisnya tidak dilihat sebagai masalah, tetapi karena kita membacanya dengan kritis, kita melihat adanya potensi masalah di situ. Mengapa ini penting? Ya, karena kita nanti akan menempatkan riset kita sendiri di dalam kelompok-kelompok ini. Ya, apakah kita mengulangi masalah yang sama, kita akan ketemu dengan keterbatasan kekurangan yang sama, atau kita mengulangi kebaruan yang sama, gitu. Atau yang sesuatu yang kita asumsikan sebagai kekuatan riset kita ternyata sudah melupakan kekuatan riset-riset lain sebelumnya, maka dia tidak lagi menjadi kekuatan gitu, di dalam riset kita. Ya. Kemudian kita harus bisa menempatkan semua catatan itu dengan membayangkan riset kita sendiri. Ya. Itu tadi, untuk saya mengulang nggak sih yang sudah dilakukan orang lain? Saya bisa melihat potensi kebaruan pada riset kita sendiri tidak sih? Dan bukan asal baru, tetapi kebaruan yang punya signifikansi. Nah, itu yang penting. Kebaruan yang punya signifikansi itu artinya apa? Kalau ada sebuah metode, cara, kemudian dia digunakan oleh si penulis pada katakanlah karya sastra A. Lalu, saya kebaruannya karena saya menggunakannya pada karya sastra B. Itu bukan kebaruan yang signifikan, Ibu Bapak. Kebaruan yang signifikan adalah ketika saya bisa memodifikasi caranya. Ketika saya menerapkannya pada karya sastra B. Jadi bukan karya korpusnya yang baru, tetapi cara kita menerapkan sebuah pendekatan atau metode. Itu yang kita perlu bisa ada aspek kebaruan. Bukan tidak harus menawarkan suatu metode sama sekali baru, tetapi memodifikasi. Dan itu adalah hasil proses ketika kita mencoba menerapkannya pada karya B. Jadi modifikasinya yang signifikan, bukan karya B-nya. Kemudian menghasilkan sintesis. Sintesis ini meskipun adalah bagian dari sebuah disertasi, bagian dari sebuah tesis di dalam bab yang namanya literature review, tetapi Ibu Bapak harus bisa membayangkan kalau ini saya lepaskan, kemudian saya masukkan ke dalam file yang lain, dia bisa dibaca secara utuh sebagai sebuah paper sendiri nggak? Walaupun pendek ya, gitu. Karena bisa saja kalau mau diperpanjang nantinya menjadi review artikel, bukan hanya subbab literature review, tapi review artikel itu mudah untuk melakukannya, ya karena kerangkanya sudah ada. Ya, tinggal membuatnya dari pendek menjadi lebih panjang, tetapi dia harus bisa dibaca utuh sebagai sebuah teks sendiri, gitu ya. Gitu. Yang bercerita tentang state of the art, keadaan mutakhir, perkembangan mutakhir sebuah ilmu di dalam suatu bidang tertentu yang sedang diteliti. Jadi kita tidak melihat state of the art keseluruhan keilmuan itu, tetapi state of the art keilmuan itu di dalam suatu isu atau bidang tertentu yang sedang diteliti. Ini yang kemudian orang bisa menerbitkannya sebagai review paper, bukan sebagai research paper. Kalau research paper itu adalah paper hasil riset, tetapi review paper itu adalah yang secara sengaja menelusuri perkembangan dan kemajuan sebuah bidang ilmu tentang suatu isu dari waktu ke waktu sampai ke yang paling mutakhir apa. Nah, ini semua berguna untuk apa? Pada akhirnya kita bisa menentukan di mana tempat penelitian saya di dalam keseluruhan dialog ilmiah atau di dalam keseluruhan sumbangan komunitas ilmiah yang sudah ada tentang suatu persoalan riset, gitu ya. Jadi menentukan tempatnya
Oh, saya tempatnya ada di sini, di dalam komunitas dialog ilmiah itu. Dan sumbangan saya adalah ini. Karena begitu kita menemukan tempat dan melihat sumbangan kita di mana, itu sumbangan itu baru menjadi sumbangan ketika dia berbeda dengan yang sudah dilakukan orang lain. Gitu ya. Jadi itu artinya kontribusi. Cara kita menggunakannya apa? Jadi kalau kita sudah punya satu subbab yang namanya literature review atau tinjauan pustaka, ini dipakai untuk apa sih? Satu, untuk mengukuhkan apa yang atau mendukung apa yang kita mau katakan. Jadi bahwa yang saya mau katakan ini punya basis ilmiah yang solid. Karena ada penelitian-penelitian sebelumnya yang menopang ini. Tetapi tidak berhenti di situ ya. Tidak hanya kemudian ya sudah sama dengan yang sudah dikatakan orang lain maka berarti selesai. Tidak. Ya. Ini saya yang mau saya katakan ini didukung oleh semua yang sudah terjadi sebelumnya. Ya. Jadi punya suatu titik tolak yang kuat, tidak mengarang-arang. Maka dari situ baru saya bisa melangkah kepada temuan saya sendiri. Itu satu. Kegunaan yang kedua adalah kita untuk bisa kemudian memodifikasi atau merevisi. Nah, ini selalu kalau modifikasi revisi itu sifatnya parsial ya. Apa yang sudah dikatakan penelitian lain tentang sesuatu hal. Nah, biasanya rumusan pernyataan-pernyataannya itu adalah apa yang disampaikan oleh ABC itu adalah benar, ya. Tetapi ada tetapinya. Berarti begitu kita merumuskan suatu pernyataan tentang sebuah literatur yang direview dengan cara seperti itu, berarti kita mau mengajukan modifikasi atau revisi. Atau apa yang dikatakan oleh A sebagian benar ketika dia diterapkan di dalam konteks X. Namun, berarti itu menjadi tanda bagi seorang pembaca atau seorang reviewer untuk melihat ada yang dimodifikasi, ada yang direvisi di situ. Atau, ini yang kegunaan ketiga, untuk kita memasukkannya di dalam tinjauan kita, untuk kita bantah, untuk kita sanggah, untuk kita gugurkan. Bahwa apa yang dikatakan ini tidaklah benar di dalam konteks X. Yang benar apa? Yang akan saya katakan sesudah ini. Ya. Jadi biasanya tidak sampai se ekstrim itu. Biasanya itu terjadinya kebanyakan di eksakta. Ya. Tetapi kalau di sosial humaniora itu suatu riset itu biasanya bukan menggugurkan yang sebelumnya, tetapi lebih seringnya itu memodifikasi atau merevisi yang sebelumnya. Bisakah kemudian menggugurkan atau menyanggah? Bisa ya. Dan kalau itu terjadi mungkin Ibu Bapak dapat Nobel. Tetapi tentu harus hati-hati untuk mengatakan bahwa temuan saya menggugurkan yang sebelumnya. Seperti saya katakan, ini lebih lazim terjadi di dalam eksakta. Ini slide terakhir. Peranan literature review itu dalam riset kita apa sih gitu ya. Tadi kegunaannya, sekarang kita mau lihat perannya. Ya. Dengan literature review yang solid, maka kita seperti sedang berkata kepada para pembaca, para penilai dan para penguji, kita sedang mengatakan kepada mereka bahwa saya betul-betul menguasai state of the art ilmu yang kita tekuni. Khususnya yang terkait dengan isu atau topik yang saya teliti. Ini dengan kata lain, jangan remehkan saya, karena saya tahu ini semua. Jadi Ibu Bapak itu sedang menunjukkan ya kekuatan yang dimiliki kepada orang yang membaca atau sedang menilai atau sedang mereview. Ya, kegunaannya seperti itu, ya, peranannya. Kedua, bahwa tidak ada temuan penting atau temuan terkini di dalam bidang ilmu yang sedang saya teliti yang terlewatkan.
dari pengamatan atau pencarian saya. Karena kalau sampai ada yang lewat, itu mau sehebat apapun riset kita, itu langsung kepercayaan diri kita gugur. Bayangkan Ibu Bapak kalau di dalam review atau ujian ada yang mengatakan, mengapa saudara tidak menggunakan tulisan ini yang sumbangannya sangat penting, dan tulisan ini adalah tulisan yang sangat baru. Maka apapun yang kita sudah katakan, itu seperti tidak ada artinya semua, atau menjadi mentah, gara-gara ada satu yang penting, itu terlewat. Maka sebagai pekerjaan rumah, tidak boleh ada yang lewat. Itu sebabnya dia makan waktu yang sangat lama, ya, bahkan lebih lama dari proses penulisan hasil risetnya sendiri. Kemudian ini hampir sama dengan poin 1, mengukuhkan otoritas kita, bahwa saya sekarang adalah salah satu dari kalian, bukan inferior atau berada di bawah kalian, tetapi saya adalah bagian dari komunitas kalian. Ya. Dan apa yang saya katakan itu diperhitungkan dengan serius dan akan dirujuk dan digunakan oleh peneliti-peneliti lain. Itu artinya mengukuhkan otoritas kita, ya, di dalam komunitas ilmiah tempat kita berada. Dan kemudian butir terakhir, ini amal, ya. Literature review yang baik itu punya peranan yang sangat penting untuk membantu peneliti lain sesudah kita untuk bisa mengidentifikasi dan memetakan kebaruan yang mereka mau tawarkan sendiri. Bapak bayangkan ya, ketika kita di awal tadi menghimpun sekian banyak, membuat catatan, membuat intisari, kalau kita ketemu dengan buku-buku atau artikel-artikel yang literature review-nya payah, itu betapa sulitnya kerja kita. Kita mungkin terpaksa harus membacai semua halaman demi halaman. Tetapi kalau ini ditulis dengan sangat bagus, wah itu betul-betul sangat membantu kita untuk menghemat waktu, tenaga, dan pikiran. Dan dengan cepat kita bisa menemukan hal-hal penting di dalam setiap artikel itu. Ibu Bapak harus membayangkan diri, ya, bahwa hasil kita itu nanti juga akan berguna seperti itu bagi orang-orang lain sesudah kita, entah sampai berapa tahun ke depan. Oke, jadi itu peranannya. Dengan ini maka saya mengakhiri presentasinya dan saya stop share. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Maneke dari hasil PowerPoint dadakan 40 menit ya. Yang book review yang keliru saya kasih ke panitia saja, kalau ada yang mau boleh. Tapi dari hasil dadakan ini ternyata banyak sekali hal-hal penting yang Bapak berikan kepada kami mengenai hal-hal teknis sebenarnya ya, mengenai penulisan tinjauan pustaka. Jadi izinkan saya merangkum sejumlah poin yang sangat penting dari pemaparan Pak Maneke, yaitu bahwa tinjauan pustaka merupakan hasil pembacaan dan pemahaman yang kritis atas hasil penelitian terdahulu yang mengangkat isu ilmiah dan dibuat secara ringkas, ya, merupakan titik keberangkatan bagi peneliti agar bisa menawarkan kebaruan dari peneliti sendiri. Dan yang Bapak tekankan berulang kali adalah ini tulisan paling sulit karena menentukan hidup mati suatu riset ya Pak ya. Saya paham sekali, saya rasanya sudah mati berkali-kali Pak untuk urusan begini Pak. Proposal mati juga, riset mati juga, tapi memang saya paham yang Bapak katakan memang paling sulit. Kemudian berkaitan dengan kegunaan tinjauan pustaka sendiri, sebenarnya ini bisa mengukuhkan atau mendukung riset kita, atau memodifikasi atau merevisi kajian sebelumnya, atau menyanggah atau menggugurkan kajian sebelumnya. Dan literature review ini peranannya sangat penting karena memperlihatkan bahwa kita betul-betul menguasai kondisi terkini dari bidang ilmu yang kita tekuni. Baik, terima kasih kepada Ibu Lili dan Pak Maneke atas pemaparannya. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu yang lumayan ya, sekitar 45 menit. Maka saya ingin membagi jadi 20 menit pertama mungkin kita akan tanya jawab dari audiens langsung, sementara bagi yang mungkin bagi Ibu Bapak yang ingin bertanya tapi mungkin belum istilahnya masih bingung nyusun kalimatnya atau bagaimana, silahkan di chat
dituliskan di chat dulu juga tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti 25 menit terakhir akan saya baca pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ditulis di dalam chat. Jadi saya buka 3 pertanyaan dulu dari Ibu Bapak. Silakan, mohon sebutkan nama terlebih dahulu dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Terima kasih. Baik, apakah ada? Bentar. Mbak Rianti, ini Mbak Rianti, ini apakah terpusat ya? Maksudnya mic-nya di mute itu apakah terpusat atau bagaimana? Sudah saya allow untuk bisa unmute. Oke. Partisipan ya. Oke. Baik, silakan Ibu Bapak. Itu ada Bu Eva. Oh iya. Oke, jadi fleksibel aja deh. Baik, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Eva yang dituliskan di chat bahwa sebenarnya apa penyebab utama sebuah riset ditolak? Sebuah jurnal. Mungkin Ibu Lili dulu kali ini yang menjawab ya. Karena mengelola jurnal. Jadi silakan Ibu Lili. Apa penyebab utamanya Ibu? Kalau dari kami sih yang utama karena wacana bertema ya, tidak sesuai tema, tidak sesuai cakupan. Wacana itu kan hanya bukan hanya tapi fokusnya kajian tentang Indonesia. Jadi kalau misalnya ada naskah masuk tapi tidak ada singgungannya dengan Indonesia, itu kami tidak bisa olah lebih lanjut. Lalu setelah itu juga dilihat wacana ini punya tema. Jadi misalnya sudah untuk 2 tahun ke depan ini temanya apa saja. Kalau misalnya ini belum sesuai dengan tema yang sudah kami persiapkan, kami katakan bahwa belum ada tema yang cocok. Tapi kalau misalnya sesuai dengan tema yang baru 2 tahun, kami akan bilang ini baru akan 2 tahun lagi baru akan diolah. Jadi itu. Tetapi juga bisa juga tentu saja kalau substansi ini tidak sesuai dengan artikel ilmiah standar jurnal, itu biasanya juga tidak bisa kami olah lebih lanjut. Itu saja sih yang utama ya. Tapi barangkali Pak Maneke bisa menambahkan. Kalau ada tambahan, Pak? Ya, alasan utama kalau ditolak jurnal itu nomor 1 apes gitu ya. Nomor 2, lepas dari segi teknis yang tadi disampaikan oleh Bu Lili, itu ya yang dilakukan oleh apa yang tadi dijelaskan oleh Bu Lili itu dilakukan biasanya oleh semacam managing editor sebuah jurnal atau chief editor sebuah jurnal. Tapi alasan penolakan itu juga bisa datang dari apa yang disampaikan oleh reviewer kepada editor jurnal. Nah, apa itu? Biasanya tidak ada kebaruan. Jadi kalau Ibu Bapak misalnya menemukan suatu tradisi langka di suatu tempat terpelosok di mana gitu ya. Kemudian di dalam naskahnya itu Ibu Bapak itu bercerita menulis panjang lebar tentang tradisi itu, cara melakukannya gimana, siapa yang melakukan, pada waktu apa, pernik-perniknya apa gitu ya. Untuk memperingati upacara apa, macam itu menarik, baru belum pernah diketahui orang lain, tetapi bukan kebaruan itu yang dicari. Itu yang tadi saya katakan, itu kebaruan dalam arti sosial, kemasyarakatan, kultural, tapi kebaruan ilmiahnya apa? Nah, kebaruan ilmiah itu terletak adalah di dalam barang tradisi baru yang baru kita temukan, belum pernah ditemukan orang lain. Ya. Ada persoalan ilmiah apa ya, yang kemudian hasilnya atau temuan kita itu akan bisa memperkaya disiplin ilmu yang namanya kajian tradisi lisan.
bukan sekedar menambah kasus baru atau korpus baru, tetapi membuat disiplin ilmunya menjadi selangkah lebih maju karena kita menemukan suatu persoalan ilmiah yang baru. Itu sebabnya kebaruan di dalam hal persoalan ilmiah yang baru tidak otomatis dan tidak selalu menuntut teksnya harus baru. Teksnya bisa saja lama, bisa saja satu museum sudah ada tentang teks itu. Tetapi yang kita teliti itu menghasilkan sesuatu yang baru tentang teks yang belum pernah disentuh orang sebelumnya. Jadi tidak kalau mau kebaruan saya harus teksnya baru yang belum pernah disinggung orang. Ini menyambung pertanyaannya Widodo yang ada di ketik, sekalian menjawab itu ya. Jadi bukan itu bahwa kita menemukan satu naskah baru, iya, oke, bagus, bisa dimasukkan katalog, dibuat jadi kodifikasi, tetapi dia menyumbangkan persoalan ilmiah apa kepada disiplin ilmu filologi. Itulah yang namanya kebaruan. Sumbangan pada disiplin ilmu filologi itu maksudnya apa? Riset yang sudah dilakukan orang lain bilang apa, dan melalui riset saya terhadap naskah ini, saya bisa mengatakan sesuatu yang berbeda. Itu yang kebaruan dari segi ilmiah. Nah, kalau itu tidak ada di jurnal yang bagus ya, itu membuat kita ditolak. Itu hal yang terpenting ya. Tentu saja penolakan juga bisa disebabkan oleh penggunaan metode yang tidak tepat. Masalahnya A, metode yang dipakai X, maka nggak ketemu, nggak nyambung. Ya, metodenya tidak membantu memecahkan masalah. Dipaksakan atau dibuat-buat, gitu ya, karena kita suka dengan metodenya misalnya, itu dengan cepat akan tercium oleh reviewer yang jeli dan menghasilkan penolakan. Jadi dari segi substansi itu yang saya bisa sampaikan. Kalau persoalan teori itu masih mudah, bisa diusulkan untuk mengganti dengan teori yang lain. Tapi kalau sudah metode itu susah. Ya, itu berarti merombak keseluruhan proses riset atau tahapan risetnya. Demikian Bu Reni. Baik Pak Maneke, terima kasih. Ini untuk Pak Widodo, berarti pertanyaannya sekaligus sudah dijawab ya. Kalau belum merasa masih ingin bertanya, silakan Pak Widodo bertanya lagi. Oke, ya baik, saya akan membacakan pertanyaan lagi. Berikutnya pertanyaan untuk Ibu Lili dari Ibu Maria Adriani. Uji kemiripan untuk book review itu maksimal berapa persen? Lalu misalnya wacana pada edisi mendatang terbit pada bulan A, due date untuk book review-nya sendiri yang sesuai tema edisi tersebut tuh kapan? Baik, saya langsung jawab ya Ibu Maria Adriani. Untuk book review, saya kira kalau lebih dari 10% itu sudah cukup banyak ya. Kalau attain ticket, karena attain ticket itu dia sangat kritis gitu. Jadi 10% itu sudah cukup banyak. Lalu wacana pada isi mendatang. Oke, untuk book review tidak sesuai tema. Jadi book review tidak mengikuti tema. Jadi bisa kapan saja. Jadi itu jawabannya. Baik, kemudian masih untuk Ibu Lili. Oh iya. Dari pertanyaan dari Zweta ya. Ibu Zweta Manggarani. Pada era serba digital ini, apakah tulisan review bisa diperluas topiknya untuk wilayah digital, Bu? Mungkin khususnya untuk wacana kali ya maksudnya. Ya, saya kira ini pertanyaan yang menarik sekali. Memang kan sekarang kan misalnya kalau yang namanya ulasan itu buku, film atau apa itu kan tertulis, tapi zaman sekarang kan ada serba digital, ada program pembelajaran kursus secara digital atau apps gitu.
Saya kira ini menarik juga untuk dipertimbangkan, tetapi tentu saja saya harus berembuk dulu karena kami juga harus mempertimbangkan bentuknya harus seperti apa, isinya harus seperti apa, lalu nanti siapa yang bisa mereview gitu. Jadi itu kami harus punya rambu-rambu itu dulu untuk bisa menerbitkan rubrik baru. Ya. Jadi harus ada polanya dulu nih apa yang harus masuk dalam ulasan digital semacam ini. Itu saya kira itu. Tapi itu menarik untuk kami pikirkan. Terima kasih. Baik, kalau boleh saya tambahkan pertanyaan Bu, jadi Ya. kemungkinan bisa tapi harus dibikin dulu panduannya begitu ya? Betul. Untuk kami sendiri dalam editor kemungkinan dalam 5 tahun ini mungkin nggak Bu misalnya? mungkin barangkali mungkin. Atau mungkin sudah bukan saya nanti editor in chief. Baik Bu. Baik. Oke, berikutnya pertanyaan untuk Pak Maneke dari Ibu Yunida Sosiana. Apakah ada batasan tahun untuk literature review yang digunakan? Karena ada bidang ilmu yang menggunakan referensi untuk yang lama sebagai landasan ilmu. Ya, itu sangat tergantung pada bidang ilmunya, gitu ya. Seringkali kita mendengar bahwa batasnya 10 tahun atau 5 tahun. Itu ada benarnya tapi juga bisa menyesatkan gitu. Di dalam ilmu-ilmu seperti neuroscience misalnya, itu hampir tiap hari ada temuan baru. Ilmu seperti kedokteran itu bisa seminggu sekali ada temuan baru. Nah, yang seperti itu tidak mungkin kita kemudian melakukan literature review itu lebih dari 5 tahun. Karena di atas lewat dari 5 tahun itu usang-usang total kalau di dalam ilmu-ilmu itu ya. Tapi tadi di dalam ilmunya Pak Widodo, filologi, itu state of the art ilmu filologinya memang jauh lebih lamban perubahannya. Atau bahkan secara keseluruhan itu humaniora itu seperti itu. Mungkin linguistik itu adalah cabang di dalam humaniora yang paling cepat perubahannya. Maka bisa saja untuk linguistik itu orang menetapkan 10 tahun. Gitu. Tapi di dalam sejarah, gitu, filsafat, itu sangat susah untuk menetapkan batasan seperti itu. Kadang-kadang tulisan-tulisan di awal tahun 1900-an itu masih bisa make sense. Kenapa? Karena humaniora itu mengenal yang namanya babon. Babon itu buku-buku referensi dasar yang sepanjang masa itu bisa tetap dirujuk. Gitu ya. Tetapi biasanya ya kalau yang babon-babon itu dirujuk untuk dimodifikasi, untuk direvisi. Bukan untuk dipakai mengukuhkan yang saya lakukan pada hari ini. Ini detail-detail yang teman-teman perlu perhatikan. Kalau yang mau saya pakai untuk mengukuhkan yang pada hari ini, itu biasanya pakai yang bukan babon, tetapi hasil-hasil riset yang setiap tahun itu mestinya ada yang baru gitu ya. Tapi babon itu biasanya nama-nama besar ya. Benedict Anderson, Clifford Geertz, Kuncalaningrat itu babon ya. Tapi kita sangat mungkin memodifikasi mereka karena mereka berbicara tentang hal-hal yang besar, sementara riset-riset kita itu spesifik, dan yang spesifik itu biasanya menyumbang aspek-aspek baru terhadap hal-hal besar itu. Maka kalau babon-babon itu dikutip untuk menunjukkan bagaimana ilmu sekarang sudah berkembang, tidak ada batas tahun. Nah, saya sangat ragu bahwa kalau ada bidang ilmu yang nggak berkembang sama sekali, sehingga tidak ada yang baru dan tetap semua orang menggunakan yang tahun 1950-an. Itu sangat saya ragu. Mungkin itu bukan ilmu kalau ada yang seperti itu ya. Yang terjadi adalah seringkali kita tidak cukup tekun atau rajin untuk mencari. Memang mencarinya jauh lebih susah. Dia ketersediaannya itu tidak dalam jumlah kodian atau gudangan seperti bahan-bahannya ilmu eksakta gitu ya. Jumlahnya memang jauh lebih sedikit dan karena itu biasanya mencarinya juga tidak semudah mencari bahan-bahan seperti di ilmu eksakta atau ilmu-ilmu yang lain yang berkembangnya pesat gitu ya. Nah, maka itu seringkali kita bisa memaklumi atau menerima keterbatasan-keterbatasan itu. Jadi tidak dipukul rata pokoknya batasnya 10 tahun, bidang ilmunya apapun kita nggak peduli. Itu menyesatkan dan menyebabkan
marginalisasi suatu disiplin ilmu tertentu gitu ya. Kira-kira seperti itu, Bu Reni. Baik, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ade Solihat. Apakah tahapan teknis dari literature review ini bisa juga berlaku untuk tugas akhir S1, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Baik, Bu Ade, saya pertama-tama ingin menyampaikan ikut berduka cita dan juga bersyukur bahwa Ibu sudah sehat kembali, juga anaknya. Semoga sudah siap bersemangat kembali untuk bergabung bersama kita dalam banyak dialog seperti ini. Jawabannya Ibu Bapak, kalau untuk S1 jangan terlalu kejam. S1 itu ajang latihan. Ya. Yang penting adalah mereka harus tahu bahwa sebetulnya skop yang sesungguhnya itu jauh lebih besar, lebih rumit, lebih butuh waktu lama dari yang mereka kerjakan. Gitu. Sehingga pada level S1 itu selama mereka menyadari itu, mereka bisa saja yaitu tadi, metodenya, teorinya sama, tetapi korpusnya saja yang lain. Gitu. Ya, jadi kenapa? Karena pada S1 itu kita pahami sebagai ajang latihan. Gitu. Mereka sudah bisa menerapkan dengan benar aja udah, wah kita boleh selamatan nih sebagai dosen. Gitu. Ya, walaupun kemudian hanya dicobakan pada teks lain yang berbeda, tapi oke, cukup. Ya. Tapi kalau mahasiswanya pinter, dan Ibu Bapak sebagai pembimbing itu berharap kemudian itu nanti bisa dipublikasikan, maka jangan hanya dilihat sekedar sebagai latihan. Gitu. Jadi kalau memang dia itu mengandung potensi kebaruan, bahwa dia ternyata bukan cuma mau mencobakan pada teks yang berbeda loh, tetapi dia menemukan sesuatu yang bisa dimodifikasi. Wah, itu proyeksikan saja ke publikasi, tidak berhenti di UIANA gitu. Ya, itu. Jadi seperti itu yang saya bisa jawab kepada Bu Ade. Oke. Baik, Pak. Jadi panduan utamanya adalah jangan terlalu kejam biar nggak 2 bulan sebelum deadline tiba-tiba ngilang nggak bisa dihubungin gitu ya, Pak ya. Ya. Lihat-lihat juga anaknya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya masih untuk Pak Maneke dari Pak Dimas Priambodo. Bagaimana jika dalam melakukan studi pustaka melalui pembacaan berbagai literatur tidak menemukan kebaruan yang sedikit signifikan oleh penulis? Bagaimana jika yang ditemukan hanya ide pokok yang dirangkum kembali menjadi tulisan? Itu berarti kita mengumpulkan kepustakaan yang rada-rada sampah. tidak mencari atau menemukan yang benar. Gitu ya. Mungkin punya temennya atau sekedar asal nemu saja, kebetulan lagi nge-browse nemu gitu ya. Tetapi Ibu Bapak jangan lupa pada saat mencari itu kita harus menyeleksi ya, mana yang memang layak dipakai, mana yang tidak, mana yang berbobot dan mana yang tidak. Caranya taunya ada, pernyataan kebaruan itu bahkan di abstraknya sudah harus ada. Tanpa kita harus membacai semua. Makanya kalau kita menemukan 10, kemudian kita lihat abstraknya itu semua sama saja, Ibu Bapak harus bersiap-siap membuang yang 10 itu kemudian mencari kembali dari nol. Dan itu adalah proses yang sangat wajar di dalam riset. Kita menemukan 100, barangkali yang betul-betul bermutu dan kepake itu 20, 15 gitu ya. Terus kita harus memulai lagi cari 100 lagi, dapat lagi 10 atau 15 lagi gitu. Ya. Ini kalau benar ya, kalau kita laksanakan dengan betul ya. Gitu. Dan pembimbingnya tidak tutup mata. Biasanya yang kalau pembimbing betul-betul mau melakukannya secara serius, itu mahasiswa-mahasiswanya itu yang dibimbingnya itu harus membuat semacam tulisan khusus yang berisi review kepustakaan, dan bila perlu itu dibuat menjadi seminar terbatas di antara mahasiswa bimbingannya sendiri, kemudian mereka presentasi untuk bisa menjawab dengan tegas kebaruannya di mana gunanya untuk riset saya apa. Gitu. Dan membuat kita memastikan bahwa mereka memang membaca. Gitu. Sehingga kalau mereka nanti menjadi ahli setelah atau pakar setelah lulus itu pakar betulan. Gitu. Mereka tahu apa yang dikerjakan orang lain yang sebidang. Ya. Gitu. Maka
itu tadi. Jadi kalau kita ketemu, dan saya yakin yang sampah itu banyak sekali, Ibu Bapak. Jadi jangan heran kalau kemudian saya udah dapat 20 tapi kok nggak ada yang baru semua. Ya itu berarti tidak bisa, bahkan didaur ulang pun nggak bisa gitu, yang harus dibuang. Gitu. Demikian untuk Pak Dimas. Baik, untuk pertanyaan berikutnya untuk Ibu Lili dari Ibu Eva Latifah lagi. Sejauh mana sebenarnya teknik kebahasaan itu berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya sebuah tulisan, Bu, di jurnal ilmiah? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Eva. Tentu saja yang pertama-tama itu kita lihat juga isinya. Kalau misalnya isinya itu menjanjikan, sebetulnya isinya bagus itu, misalnya kami punya editor bahasa yang baik juga. Jadi biasanya kami juga minta tolong editor untuk merapikan dulu bahasanya supaya kalau ini diberikan kepada reviewer, ini masih bisa dipahami isinya. Karena pernah pengalaman kami memberikan naskah kepada reviewer yang setelah membaca, reviewernya tidak mau baca karena bahasanya terlalu buruk gitu. Jadi saya kira itu yang kami jaga. Jadi kalau isinya menurut pendapat kami ini baik, malah bagus, itu layak untuk diterbitkan, kami barangkali bisa mengembalikan kepada penulisnya untuk mengatakan bahwa mohon di proofread dulu ya, mohon diperiksa dulu kepada orang yang lebih punya kemampuan bahasa yang lebih baik gitu, baru nanti kirim lagi kepada kami, karena itu risikonya reviewer tidak mau periksa karena bahasanya begitu buruk. Baik, pertanyaan berikutnya yang untuk Ibu Lili lagi. Iya. Langsung saya bacakan karena berhubungan saya rasa, dari pertanyaannya Pak Satrio Pamungkas dan dari Ibu Ade Solihat. Jadi Pak Satrio bertanya, apakah review film itu bisa masuk ke dalam tinjauan pustaka? Kemudian Ibu Ade Solihat juga bertanya, apakah film review yang dimuat di Wacana itu hanya dibatasi untuk film-film Indonesia atau film yang membahas tentang Indonesia? Oke. Pertanyaan apakah review film bisa dijadikan tinjauan pustaka, barangkali nanti Pak Maneke bisa, kalau menurut saya sejauh tinjauan resensi film itu memuat informasi yang ilmiah dan relevan untuk studi, kalau memang studinya studi film, saya kira bisa dipertimbangkan itu. Tetapi barangkali nanti Pak Maneka mungkin punya pendapat lain. Pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Ade Solihat, apakah film-film yang bukan film Indonesia atau yang tidak bersinggungan tidak bersinggungan dengan Indonesia bisa diterbitkan? Sejauh ini memang Wacana hanya menerbitkan hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, tentang Indonesia atau berkaitan dengan Indonesia. Saya tidak bisa memutuskan sendiri karena ide bahwa Wacana ini kajian Indonesia itu bukan dari saya pribadi. Jadi barangkali kalau ada review film misalnya yang masuk mengenai satu film luar negeri yang filmnya misalnya mendapat penghargaan internasional, mendapatkan perhatian dunia internasional, barangkali itu bisa kami pertimbangkan. Ya, jadi bukan film asing atau film misalnya film Belanda yang populer di Belanda atau apa, tapi tidak ada perhatian dunia internasional terhadap film itu, barangkali tidak akan kami pertimbangkan. Tetapi kalau film yang memang dapat perhatian dunia internasional itu bisa kami pertimbangkan. Oke, baik, terima kasih Ibu Lili. Ya. Berikutnya kembali ke pertanyaan ke Pak Maneke. Jadi tadi review film apakah bisa masuk tinjauan pustaka? Lalu pertanyaan berikutnya masih untuk Pak Maneke adalah dari Ibu Margareta Aulia, bahwa
kapan sebaiknya kita berhenti membaca literatur untuk sebuah proposal atau riset karena dan seberapa banyak bahan bacaan yang harus kita baca untuk membuat literature review yang baik. Terima kasih. Jadi review itu bisa review buku ilmiah, ya. Oke, jadi sebuah buku yang non fiksi, bisa buku fiksi sastra, bisa film, bisa pertunjukan tari misalnya, bisa juga pementasan drama. Itu semuanya bisa dibuat menjadi review. Kalau yang dimaksud itu review yang tadi diceritakan Bu Lili ya, itu. Jadi bukan literature review yang untuk ilmiah ya. Itu tadi saya katakan kalau literature review yang untuk keperluan disertasi tesis itu kita tidak mereview sebuah film, tidak mereview sebuah drama, sebuah tari atau sebuah novel, tetapi mereview apa yang dikatakan peneliti tentang yang tadi, tentang hal-hal tadi itu, tentang barang-barang tadi itu. Itulah yang kita masukkan dalam literature review. Tapi kalau book review yang diterbitkan di jurnal, ya maka ya yang direview itu adalah pertunjukan dramanya, pementasan tarinya, filmnya atau karya sastranya. Ini bedanya di situ. Nah, ke pertanyaannya Bu Margareta, kapan harus berhenti? Jawaban paling praktis adalah kalau sudah terancam DO, cepat-cepat selesai, gitu ya, harus dihentikan. Tetapi begini, jawaban yang serius itu yang teman-teman paling penting perhatikan itu jangan dia mundur sampai berapa puluh tahun ke belakang atau berapa tahun ke belakang, bukan. Tapi adalah yang terbaru itu kapan dan di mana. Gitu. Begitu kita mereview yang memasukkan yang terbaru, maka itulah saatnya kita dengan lega dan yakin bisa mengatakan selesai, stop. Nah, katakanlah sekarang kita melakukan riset, kita memasukkan yang terbaru, terus kemudian disertasi kita selesai 3 tahun kemudian, dan pada saat itu ada yang baru lagi. Itulah saatnya bagi kita untuk mengatakan di dalam kesimpulan, bahwa sejak riset ini dilakukan, itu ada beberapa perkembangan penting, ya, tetapi yang tidak mungkin bisa dimasukkan di dalam riset ini, karena dia munculnya belakangan. Ya, sehingga bisa menjadi catatan bagi peneliti yang berikutnya untuk memperhitungkan ya, yang lebih baru ini. Gitu ya. Jadi itu itu sebabnya kenapa riset dan publikasinya ilmu-ilmu kedokteran dan eksakta itu sangat cepat, ya. Tidak harus menunggu tahunan, hitungannya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sudah muncul di jurnal. Karena sangat cepat sekali perubahan ilmunya. Kalau kita itu bisa sampai 2 tahun kemudian muncul dan mungkin belum ada perkembangan yang signifikan apapun di dalam periode 2 tahun itu. Ya. Kecuali sekali lagi linguistik. Saya melihat linguistik itu perkembangannya luar biasa dan dia harus cepat. Kalau Anda meneliti linguistik S3 makan waktu 4-5 tahun belum lulus, itu jangan-jangan udah banyak hal yang baru ya, yang membuat penelitian Anda ketinggalan zaman sebetulnya. Ya, itu. Sementara kalau yang di bidang-bidang di humaniora yang bukan linguistik itu mungkin lebih lambat. Itu juga ada alasan kenapa kita tidak boleh berlama-lama di dalam studi. Karena itu tadi, ya kalau kita kelamaan, maka literatur yang dulu kita review itu jangan-jangan sebagiannya sudah mulai usang karena sudah ada yang baru. Akibatnya seringkali adalah luangkan waktu ekstra untuk memasukkan yang baru. Nah, yang cilaka adalah ketika punya kita belum selesai, lalu udah ada yang literatur yang baru yang sudah terbit, itu persis seperti punya kita. Maka tiba-tiba punya kita ketinggalan zaman, kebaruannya hilang, walaupun mungkin startnya duluan. Gitu. Jadi cilaka yang seperti itu ya. Tapi
kasus seperti itu saya tidak sering ketemu, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Nanti bisa kayak saya bikin slide A tiba-tiba bukan itu yang dikehendaki, cepet-cepetan bikin slide B gitu. Jadi kapan kepastiannya? Ketika saya yakin bahwa yang terbaru pada saat saya memulai itu sudah saya masukkan, gitu. Maka selesai, di situ berhenti. Ya. Sekian Bu Reni. Baik Pak. Menohok sekali bagian yang kalau studi jangan lama-lama, ya ampun. Kebaruan ada Pak, kelarnya aja belum gitu. Aduh, baiklah. Kita masih punya waktu 15 menit sebenarnya untuk pertanyaan lagi. Jadi masih dibuka ya Ibu Bapak pertanyaan. Jadi silakan ketikkan saja atau mungkin ada yang mau langsung bertanya juga boleh. Karena ini sudah untuk mute-nya sudah bisa di unmute sendiri sebenarnya. Oke. Nah, sembari menunggu pertanyaan lain, saya minta izin juga bertanya kepada Ibu Lili dan Pak Maneke gitu. Untuk kepada Ibu Lili, saya ingin bertanya sebenarnya mengenai uji kemiripan itu, Bu. Saya agak penasaran sebenarnya penghitungannya itu bagaimana, karena memang menggunakan tools, tapi apakah nanti akan misalnya dia lebih dari 10% gitu ya, dan tadi dibilang kalau lebih dari 10% itu agak lampu merah gitu ya, nggak disarankan gitu. Tapi apakah nanti akan dicek lagi mengingat misalnya dalam review tersebut sebenarnya si penulis misalnya saya mengutip cukup lengkap misalnya hasil review orang lain gitu ya tanpa parafrase misalnya untuk menunjukkan sebagai validasi atas pembacaan kritis saya, kemudian saya kasih argumen kalau apakah masih akan dilihat lagi gitu Bu. Kalau untuk Pak Maneke, saya ingin bertanya, sebenarnya masih teknis sih Pak, soal relevansi. Nah ini kan kadang-kadang yang disebut relevan itu apakah misalnya saya meneliti tentang tema A, maka saya saya menelusuri kajian yang semuanya tema A. Atau perlu saya batasi, misalnya saya mengkaji tema A dengan perspektif B, apakah saya membatasi hanya pada kajian terdahulu yang membahas melalui perspektif B, tanpa harus pakai payung tema A. Atau dibatasi lagi, pakai permasalahannya C misalnya, jadi dibatasi hanya pada, sebenarnya batas relevansi itu bagaimana gitu Pak? Ya. Baik, mungkin dari Ibu Lili dulu kali ya. Oke, ya terima kasih Mbak Reni pertanyaannya. Tentu saja kita lihat Mbak, kalau memang itu yang dikutip itu betul-betul kutipan dan dengan maksud untuk memperlihatkan contoh ya. Nah biasanya itu kami bisa cek ulang di Turnitin dengan memberikan misalnya tanda kutip lalu di authenticate itu kan bisa di setel. Jadi ya kalau yang diberi tanda kutip itu tidak dihitung. Jadi quotation itu tidak dihitung, bibliografi tidak dihitung, itu bisa disetel. Dengan authenticate itu kita bisa setel gitu. Jadi untuk mengakalinya itu kita teksnya kita atur dulu. Jadi kalau ini memang benar-benar kutipan yang ada referensinya jelas, halamannya jelas, kami beri tanda kutip supaya itu tidak dihitung oleh authenticate. Jadi itu yang kami lihat. Jadi itu tentu saja jadi pertimbangan. Apa Mbak? Saya belum pernah pakai, jadi nggak kebayang bahwa bisa disetel. Takutnya tadi kalau kutipan bisa. Begitu tetap dihitung plagiat. Oh ternyata tidak bisa. Ya Bu. Ya, authenticate kita bisa atur apa yang mau dihitung. Ya. Baik, terima kasih Ibu Lili dan sama-sama. Sekarang Pak, bagaimana Pak? Relevansi. Gini. Jadi isunya isu ilmiah ya. Relevansinya harus dilihat. Jadi sehingga bisa saja penelitian yang kita review itu satu di Afrika, satu di Australia, satu di Brasil ya. Tetapi kalau isu ilmiahnya itu nyambung, maka dia relevan. Daripada penelitian dilakukan di satu provinsi yang sama ya, terhadap beberapa tradisi atau beberapa komunitas yang berbeda-beda, terus hasilnya lain-lain semua, nggak ada hubungannya. Itu tentang isu ilmiah yang berbeda-beda, tapi mentang-mentang karena penelitiannya pada komunitas, dan kita meneliti komunitas, terus dikutip. Nah ini yang seringkali salah kaprah.
Gitu ya. Jadi relevansi itu ditentukan oleh isu ilmiahnya, karena kita melihat kebaruan, perkembangan, revisi, tawaran gagasan baru itu pada isu bagaimana isu ilmiah itu digarap, gitu. Bukan pada kesamaan lokasi tempat penelitian dilakukan atau kesamaan korpusnya, ya. Itu makanya saya katakan sebuah novel bisa saja diteliti oleh ratusan orang, tetapi selama setiap penelitian itu menghasilkan suatu aspek yang baru di dalam pengertian kita tentang seluk-beluk novel itu, maka dia baru dan relevan gitu. Jadi relevansi itu dengan kebaruan itu memang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Baru tapi nggak ada hubungannya sama sekali atau nggak nyambung ya percuma gitu ya. Ya, gitu hanya baru saja, tetapi tidak punya signifikansi atau kontribusi terhadap penelitian kita. Jadi dia mungkin berkontribusi terhadap keseluruhan ilmunya itu secara umum, tetapi tidak pada suatu pokok yang atau isu spesifik dari ilmu itu. Gitu. Baik, jadi tetap berfokus pada isu ilmiahnya ya Yes. Pak ya. Isu ilmiah itu kata kunci. Banyak yang gagal mengerti atau melihat itu. Gitu. Isu sosial dianggapnya itu isu ilmiah. Gitu. Baik, baik. Oke, baik Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Dita kepada Ibu Lili. Apa yang perlu diperhatikan dalam menulis review essay? Apakah review essay yang ada di Wacana itu sama dengan review artikel? Oke, review essay yang ada di Wacana itu mengupas, misalnya tadi ada contoh yang mengupas 4 buku. Jadi 4 buku itu tidak dibahas masing-masing, tetapi dilihat benang merahnya. Jadi yang diulas itu benang merahnya. Ini keempat buku ini tentang apa persamaan dan perbedaannya. Jadi tidak membahas masing-masing buku itu lepas-lepas sendiri-sendiri, tetapi kalaupun ada misalnya ringkasan pendek buku A tentang apa, buku B tentang apa, buku C tentang apa misalnya, tetapi semua pembahasan itu jadi satu. Jadi itu tidak dibahas terpisah-pisah. Oleh sebab itu saya katakan sulit mendapatkan naskah review essay, apalagi kalau bukunya kami yang menyediakan ya. Kami harus punya misalnya ada 2, kita kebetulan sekarang ini dapat dari penerbit 2 buku yang sama ini, kira-kira topiknya, temanya sama, ini bisa dijadikan satu review essay, itu baru kita cari calon resensi. Tapi itu kan tidak mudah gitu, mendapatkan buku baru dalam waktu yang bersamaan dengan tema yang sama itu sulit gitu. Karena memang itu harus dibahas dengan melihat benang merah dari buku-buku yang diulas itu. Jadi tidak terpisah-pisah. Oke, baik. Ibu Dita, masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Bu Lili. Baik, Pak. Pak Maneke, ada pertanyaan dari Ibu Ruli. Ini masih masalah relevansi. Mungkin masalah prodi Jepang adalah relevansi mungkin. Iya, jadi masalah relevansi ini juga karena meneliti sastra asing begitu ya. Relevansi langsung itu bagaimana dengan kita yang berkiprah di Indonesia gitu. Apakah ada strategi untuk mempertajam relevansi riset kita? Ya, mungkin maksud Bu Ruli itu adalah karena kita neliti Jepang ya memang Jepang gitu. Jadi bukan yang kaitan sama Indonesia, tapi memang kontribusinya ya untuk si sastra Jepangnya itu sendiri. Nah itu bagaimana Pak? Baik. Kalau kita bicara pada level isu ilmiah, sebetulnya nggak jadi soal Jepang atau manapun gitu. Dia tidak dibatasi oleh wilayah geografis. Tapi kalau kontribusi itu sangat mungkin terkait pada konteks wilayah budaya gitu ya. Jadi apakah dia berkontribusi langsung terhadap pengetahuan tentang kebudayaan tempat itu? Maka iya. Jadi kalau kita melihat Jepang, penelitian tentang Jepang dilakukan di sini, maka secara kontribusi dari segi itu ya kecil. Tetapi relevansi keilmiahannya, sumbangannya terhadap kajian Jepang itu besar. Tetap saja besar, walaupun di Indonesia dilakukannya. Gitu ya. Karena kita bicara tentang perkembangan keilmuan.
gitu ya. Dan Japanese Studies itu adalah sebuah area atau disiplin studi yang ilmiah. Tapi memang kontribusinya untuk kemajuan pembangunan rakyat Indonesia ya nggak tahu ya, gitu bisa saja dipaksa-paksakan. Oh ini supaya kita bisa belajar dari Jepang apa, tapi kan itu rada cemen ya, artinya agak mengada-ngada gitu loh. Dan ketika kita udah sampai ke situ itu udah bukan pernyataan ilmiah tetapi udah semacam pidato pembukaan acara apa gitu ya. Jadi kita nggak usah memaksakan harus ada kontribusi. Gitu. Tetapi relevansi dan signifikansi itu seringkali interchangeable istilahnya. Jadi kontribusinya tuh maksudnya pada ilmunya ya Pak ya, bukan melihat pada lokasi dilakukannya penelitian itu atau bagaimana? Gitu. Iya, gitu. Jadi gini, relevansi itu tentu saja maksudnya kaitannya literature yang sedang direview itu dengan riset kita kan ya. Tetapi itu kan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya signifikansi. Signifikansi ini kan kebaruannya apa gitu ya. Kalau saya melihat sebuah pustaka A pada saat saya sedang meneliti, itu tentu saja tujuannya adalah untuk melihat punya saya itu barunya di mana. Dengan membandingkan punya saya dengan A. Nah, ketika saya bisa menggunakan A untuk lalu kemudian menyimpulkan punya saya itu baru atau enggak, maka A itu relevan gitu. Tetapi apakah A dan hasil riset saya nanti berkontribusi pada pencerdasan kehidupan bangsa Indonesia, Pak? Bisa jadi tidak. Yang paling jauh adalah dia itu berperan atau menyumbang bagi pengembangan ilmu pengetahuannya sendiri. Mau dipakai di Jepang, kayak mau dipakai di Filipina, apa nggak jadi soal. Baik, Pak. Yang penting kelar ya penelitiannya ya, Pak ya. Nah. Baik, sebenarnya masih ada waktu 5 menit. Jadi masih saya buka ini kalau masih ada yang penasaran silakan bertanya langsung atau lewat chat. Oke, kalau diizinkan saya nanya satu lagi aja, Pak. Boleh nggak? Oke. Jadi tadi Bapak bilang jangan terlalu kejam sama anak S1. Oke lah ya. Nah ini tapi saya jadi penasaran Pak, misalnya ini anak kita lagi mengajarkan soal katakanlah kalau sastra kan ada pembacaan sezaman ya, istilahnya begitu ya. Nah kalau misalnya dia karya yang dia bahas itu memang kontemporer sekali, maksudnya baru terbit 3 tahun yang lalu misalnya. Dan belum pernah ada yang namanya, memang dia sudah cari, saya juga udah bantu cari kajian yang memang dari pembahas dari isu ilmiah. Nah, apakah dia boleh menggunakan sistem pembacaan sezaman? Artinya dia menggunakan review dari buku mengenai buku yang dia bahas. Apakah boleh Pak seperti itu? Itu bisa dihitung juga sebagai tinjauan pustaka. Tapi bukan tentang novel ini secara khusus gitu. Tentang novel ini gitu. Jadi dianggap pembacaan sezaman itu novel diterimanya tuh bagaimana dulu begitu misalnya. Boleh apa enggak tuh Pak? Iya, itu tentu saja iya gitu. Tadinya saya kira pertanyaannya Bu Reni itu ada novel yang saking barunya, terus belum ada yang mengulas atau menulis kritiknya sama sekali sehingga nggak bisa ketemu referensi tentang novel itu. Gitu. Itu tadinya saya kira pertanyaannya ke situ karena seringkali itu terjadi ya, karena akses itu sekarang sudah sangat mudah, orang dengan cepat bisa mendapatkan barang yang terbaru sehingga kemudian dibaca, tertarik terus mau diriset tapi tidak bisa menemukan kritik yang sudah ditulis tentang barang seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke isu ilmiah, maka ketika kita memilih novel itu untuk diteliti, itu kita melihat ada persoalan apa sih di situ. Nah, isu ilmiahnya ditarik dari persoalan itu, sehingga bisa saja kita lalu melakukan review kepustakaan terhadap tulisan orang tentang novel-novel lain, tetapi yang persoalannya itu adalah yang kita temukan di novel itu. Nah, itu masih relevan, bisa dipakai dan terkait. Walaupun penelitiannya yang kita pakai itu bukan tentang novel itu, mengingat tentang novel itu belum ada gitu. Tapi kalau kita berbasis korpusnya, bukan berbasis isu ilmiahnya, itu kita seringkali kemudian yaitu entah
ketemu sesuatu yang belum pernah ada yang menulis tentang itu gitu ya, atau sudah ada tapi 100 tahun yang lalu gitu misalnya, terus belum ada lagi yang sekarang itu kalau berbasis pada korpus, tapi berbasisnya harus pada isu ilmiah. Baik Pak, baik. Oke, saya rasa sepertinya sudah waktunya ya. Sudah pukul 17. Ini pertanyaan bertubi-tubi sekali, berarti memang banyak sebenarnya yang masih punya pertanyaan atau kebingungan begitu ya mengenai review artikel atau book review dan literature review gitu. Tapi apa boleh buat karena waktu juga bagaimanapun terpaksa di seminarnya itu kita selesaikan. Saya mohon maaf jadi tidak bisa merangkum karena pembicaranya sudah pertanyaannya juga banyak gitu ya, banyak sekali yang didapatkan, tapi mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari ini dan saya mendapat pesan bahwa rekaman web seminar ini akan diunggah ke YouTube dan kemudian link akan dibagikan via email gitu. Jadi Ibu Bapak tidak perlu khawatir ya, karena tadi saya juga tidak sanggup begitu ya untuk merangkum semuanya gitu, tetapi ini bisa ditonton berulang kali begitu. Jadi kita bisa selalu merujuk pada rekaman web seminar ini untuk mengingat kembali apa saja yang sudah kita dapatkan. Terima kasih banyak kepada Pak Maneke dan Ibu Lili yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga kepada Ibu Dita dari Departemen Susastra untuk mengadakan seminar ini. Mbak Rianti juga terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk hadir gitu ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dan dengan demikian saya akhiri seminar ini. Semoga kita tetap sehat, sukses dan bahagia selalu. Amin. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Maneke. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih. Terima kasih Reni.